Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan dari para pemirsa terkait tentang bagaimana hukumnya kalau seseorang kehilangan benda atau barang dan itu dikaitkan dengan keyakinan seseorang bahwa beliau atau yang bersangkutan itu karena kurang berinfak atau mungkin karena kurang banyak berbuat kebaikan, akibatnya sering barangnya kehilangan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita baca atau kita lihat di dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu illa ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, apabila datang kepada mereka kaum Musa al-hasanatu, yaitu kebaikan-kebaikan, qalu lana hadhihi, mereka berkata ini adalah dari kami. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau mereka ditimpa suatu musibah, kesusahan, yatatayyaruna bi Musa wa man ma'ahu, mereka lemparkan kepada Musa, kepada orang-orang yang mengikuti Musa. Mereka persalahkan Musa dan orang-orang yang mengikuti Musa. Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwa sekali-kali tidak kesalahan yang tertimpa kepada kita, kesempitan yang terjadi pada kita, musibah ujian yang terjadi pada kita, itu semata-mata indallah, di sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa menganggap sial terhadap sesuatu yang kita kaitkan dengan kekurangan amal kita, saya khawatir itu malah bagian dari tiarah. Tiarah itu apa? Tiarah itu adalah menganggap sial terhadap sesuatu perbuatan dikarenakan ada sesuatu yang melekat atau mengiringi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, tiarah itu di dalam Islam dilarang, dan bahkan dalam beberapa pendapat ulama tiarah itu bagian dari bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena sudah tidak yakin lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semata-mata karena Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang ada pada diri kita atau amalan kita, berarti mensandingkan kekuasaan Allah dengan diri kita atau sesuatu yang terkait dengan amal kita. Mungkin secara sepintas bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita karena amalan kebaikan kita yang kurang rasional dan bisa dilogika dengan akal pikiran. Karena si fulan itu tidak banyak beramal, maka Allah uji dengan kesengsaraan. Tetapi sekali lagi bahwa kesengsaraan itu semata-mata adalah karena kehendak Allah. Boleh jadi memang Allah ingin menguji kepada seorang, boleh jadi Allah ingin mengingatkan kepada seorang agar seorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan boleh jadi kalau kita mengaitkan dengan sesuatu yang terkait dengan amal kita. Nah, boleh jadi ketika kita diingatkan oleh Allah, lalu kita sadar, lalu kita memperbaiki diri, lalu kita berbuat dengan kebaikan-kebaikan, lalu tiba-tiba Allah menghindarkan segala bentuk kesengsaraan, Allah menghindarkan dalam bentuk segala kesialan yang terjadi kita. Itu semata-mata adalah efek dari perbuatan yang dilakukan, dan itu semata-mata adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menggantungkan kesialan semata-mata dengan amal perbuatan kita, maka itu tidak bisa dibenarkan. Sekali lagi bahwa menggantungkan kesialan karena amal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, maka yang kita bangun keyakinan adalah bahwa kesialan atau kebaikan yang terjadi pada diri kita itu semata-mata adalah karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita adalah meyakininya, lalu kita berusaha mengambil ibrah dan pelajaran
jika sesuatu itu terjadi pada diri kita. Contoh misalnya, ada sebuah hadis bahwa sedekah itu adalah bisa menolak bala. As-shadaqatu tukaffiru al-bala. Sedekah itu bisa menolak bala al-kamakal, atau hadisnya mungkin agak mirip. Bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Artinya dengan banyak membersedekah, banyak orang itu mengeluarkan infak, maka Allah meminimalisir daripada segala bentuk bala, segala bentuk musibah, segala bentuk kesempitan. Bahkan di ayat Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki. Maka Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar yang lebih baik. Dan Allah berikan rezeki dari segala sesuatu, dari mana saja yang tidak dia sangka-sangka. Di ayat yang lain Allah firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Artinya adalah bahwa keimanan dan ketakwaan kita, lalu kita berusaha untuk berbuat amal kebajikan, termasuk di antara dengan sedekah dan infak, maka Allah akan bukakan pintu-pintu berkah itu. Maka dari sini mungkin akibat dari kebaikan yang kita lakukan, maka Allah meminimalisir segala bentuk kesempitan dan segala bentuk kesusahan dalam hidup. Maka itu semata-mata adalah karena rahmat Allah dari amal kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita meyakini bahwa kesialan itu karena akibat dari sesuatu amal perbuatan kita, maka itu tidak bisa dibenarkan, karena kesialan itu semata-mata adalah datangnya dari Allah. Boleh jadi begini, kalau kita berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pula akan kembali kepada kita. Tetapi itu semata-mata adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang berbuat kebaikan, tetapi dalam hidupnya biasa-biasa saja. Berapa banyak orang yang berbuat kejelekan, tetapi justru dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan boleh jadi itu istidrat baginya. Itu adalah bagian dari cara Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih, yang sebetulnya ingin menguji seseorang itu. Nah, oleh karena itu, kita kembali kepada prinsip dasar Islam, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu semata-mata adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa, mudah-mudahan kita tidak mudah menggantungkan sebuah masalah itu karena keteledoran kita dalam melakukan suatu amalan-amalan. Tapi ingatlah, semata-mata itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, Allah membimbing kita dengan hidayahnya, lalu kita berusaha untuk beramal kebaikan, lalu amal kebaikan itu ternyata menyelamatkan segala bentuk kelapangan, segala bentuk kesempitan, segala bentuk kesusahan yang terjadi pada diri kita. Maka itu semata-mata adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, dan Allah akan menguatkan segala ketetapan di dalam diri ini, sehingga akhirnya menjadi kebaikan-kebaikan kita. Saya kira itu para pemirsa, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan kemanfaatan bagi saya pribadi dan khususnya bagi pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja berada. Dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita, bahwa menggantungkan segala kesialan karena si fulan melakukan hakada seperti ini itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi semua kesialan, semua kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.